Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kehebatan sahabat-sahabat Nabi memang selalu membuat kita terbelalak. Namun sosok yang satu ini mengukir sejarah. Khalid bin Walid menjadi legenda dan jenderal muslim yang paling ditakuti. Bahkan 100 kali perang pun tak membuatnya jatuh dalam jurang kekalahan. Lalu, siapa sebenarnya sosok ini? Bagaimana ketangkasannya di medan perang? Perang apa saja yang pernah ditaklukkan olehnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapa Khalid bin Walid? Dikenal menyerupai Umar bin Khattab, sosok ini berperawakan kekar, berpundak lebar, memiliki tubuh yang kuat. Ia seorang pemberani yang mencintai agamanya, masyhur dan disegani. Begitulah kata yang bisa menggambarkan sosok Khalid bin Walid, yang mendapat julukan pedang Allah yang terhunus dan benar-benar disegani di medan perang. Bahkan saking hebatnya, ia memiliki karir mentereng dalam hidupnya. Khalid menjadi salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Hubungannya dengan Nabi juga begitu dekat. Maimunah binti Al-Harits, bibi Khalid, adalah istri Nabi. Selain dengan Nabi, Khalid juga memiliki kekerabatan dengan Umar bin Khattab, yakni saudara sepupu. Banyak yang menyangka jika Khalid adalah petarung Islam sejak dulu, namun tidak. Ia awalnya panglima perang kaum kafir Quraisy, juga sangat terkenal dengan pasukan kavaleri atau pasukan berkudanya. Khalid melancarkan aksinya saat perang Uhud, saat melihat kelemahan pasukan muslimin. Dalam perang, ia mencari celah untuk menyerang. Namun siapa sangka, justru setelah perang itulah Khalid terketuk hatinya dan memeluk Islam. Masya Allah. Mendengar Khalid memutuskan untuk masuk Islam, Rasulullah merasa sangat bahagia. Khalid dianggap mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam. Sesaat setelah Khalid mengucapkan kalimat syahadat, Nabi menitipkan pesan yang dalam kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Ia berkata, "Jangan sakiti Khalid, karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir." Bagaimana dengan keluarga Khalid? Ia datang dari keluarga super kaya. Ayah Khalid, Walid bin Mughirah dari Bani Ma'zum, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Namun meski kaya, sang ayah tetap menaruh hormat pada Ka'bah. Bahkan ia menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makan secara gratis bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Didikan ayahnya menjadikan Khalid menjadi seorang panglima yang sering terlibat dalam peperangan penting. Ia pula yang memimpin pasukan pada perang Yamamah dan Yarmouk. Sahabat Nabi yang satu ini terkenal dengan taktik militer dan kecakapannya dalam bidang kemiliteran. Menurut sejarah, sosok ini belum pernah terkalahkan, baik sebelum dan sesudah memeluk agama Islam. Seberapa tangkas Khalid bin Walid di medan perang? Keberhasilan perang tak bisa sukses tanpa panglimanya. Sang ketua memang dituntut untuk memiliki skill berpikir cepat, tangkas dan taktis, demi mengalahkan musuh yang juga mengganas. Strategi ini tentulah dimiliki Khalid. Ia juga sangat disegani oleh suku Quraisy karena pernah mengalahkan Umar bin Khattab yang jago membela diri dalam pertandingan gulat. Bahkan, ia sampai mematahkan kaki Umar yang untungnya dapat diluruskan kembali dengan baik. Pernah dalam sebuah perang, Khalid hanya memiliki 46.000 pasukan untuk melawan tentara Bizantium yang jumlahnya 240.000 orang. Dalam perang ini, jumlah pasukan yang ada memang tidak seimbang. Belum lagi, pasukan Islam belum terlatih dan dianggap lemah. Sementara itu, angkatan perang Romawi memiliki kekuatan yang bagus. Mereka bersenjata lengkap, terlatih, dan jumlahnya lebih banyak. Namun Khalid membuktikan kecakapan dan kecerdasannya dalam perang dengan membagi pasukan menjadi 40 kontingen. Ia mengubah strategi dengan menjadikan pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri dan sebaliknya pasukan sayap kiri berpindah ke sebelah kanan. Sebagian pasukan diposisikan agak mundur. Setelah beberapa saat peperangan berlangsung, mereka akan datang seakan pasukan bantuan yang baru datang. Hal ini disiapkan Khalid guna melemahkan semangat berperang musuh dan membuat seolah-olah kesatuan tentara kaum muslimin terlihat lebih besar dari yang di bawah musuh. Strategi ini menyebabkan musuh mundur dan ciut. Kegigihan Khalid dalam memimpin pasukannya membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Padahal, Perang Yarmouk merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia.
Ini menandakan gelombang besar pertama pembebasan Muslim di luar Arab. Dari sinilah Islam masuk lebih cepat ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Keberhasilan Perang Yarmuk mengangkat nama Khalid bin Walid yang pernah berkata tentang dirinya, "Sungguh, dengan tanganku ini telah terpotong 9 pedang pada saat peperangan Mu'tah, sehingga tidak tertinggal di tanganku, kecuali sebuah pedang yang berasal dari Yaman." Perang apa saja yang pernah ditaklukkan Khalid bin Walid? Khalid telah memenangkan 14 perang. Salah satunya adalah pertempuran melawan Imperium Bizantium, Kekaisaran Sasania di Persia, serta membantu menyebarkan agama Islam di Timur Tengah, termasuk penaklukan Arab selama Perang Ridda dan Persia Mesopotamia. Sungguh ajaib yang bisa menaklukkan Arab selama Perang Ridda, Persia Mesopotamia, dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636. Khalid juga dikenang karena kemenangan telaknya pada pertempuran Yamamah, pertempuran Ulais, dan pertempuran Viras. Juga kesuksesan taktiknya pada pertempuran Walajah dan pertempuran Yarmuk. Perang Mu'tah adalah perang pertama kali yang diikuti oleh Khalid bin Walid pasca masuk agama Islam. Strategi yang dilakukan Khalid bin Walid dalam peperangan ini antara lain dengan menyusun kembali pasukan Muslim setelah mereka mengalami porak-poranda karena kehilangan para pemimpinnya. Kemudian membuat insiden-insiden kecil dengan mengukur waktu peperangan hingga malam hari dan mengkamuflase pasukan demi siasat perangnya. Sementara dalam Perang Yarmuk, perang ini melibatkan antara pasukan Muslim Arab dengan melawan pasukan kerajaan Romawi Timur. Perang Yarmuk ini terjadi di lembah yang bernama Yarmuk, Yordania. Strategi yang dibuat Khalid bin Walid dalam peperangan ini adalah dengan cara membentuk batalion dan pasukan dibuat menjadi 35 sampai 40 batalion. Setiap batalion terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh pemimpin pasukan. Kesuksesan Khalid dalam berperang membuat namanya tercatat dalam sejarah dunia. Bahkan dibandingkan dengan jenderal yang memimpin perang dengan jumlah sama, panglima Muslim yang bergelar pedang Allah ini memiliki skor yang sangat tinggi, melebihi Frederick Agung. Namun meski telah menyandang gelar tak terkalahkan, Khalid tetap tunduk pada peraturan. Khalid pernah diturunkan dari jabatan setelah terdengar desas-desus bahwa banyak yang mulai menuhankan sosok Khalid. Kabar ini ternyata terdengar oleh Umar bin Khattab. Umar menilai telah tumbuh benih-benih fitnah pada kaum muslimin, sebab masyarakat bahkan telah membuat nyanyian khusus untuk Khalid. Jika dibiarkan, hal ini akan menuju pada kesyirikan dan menggeser kepercayaan umat pada Allah. Keputusan yang dibuat Umar diterima Khalid dengan lapang dada. Meskipun telah lengser dari jabatannya, ia masih ikut perang dan dengan kondisi yang sama. Ia menunjukkan keikhlasan dan ketulusannya dalam berjihad dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, menurut Anda, adakah sosok yang sebanding dengan kekuatan Khalid bin Walid saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.